Di era digital seperti sekarang, hampir di setiap harinya kita berinteraksi dengan dunia global melalui film, musik, dan budaya-budaya populer lainnya. Tapi tanpa kita sadari, industri dan budaya yang sering kita konsumsi sehari-hari itu mayoritas berasal dari barat. Dan lama-kelamaan hal itu membentuk cara kita memandang barat sebagai suatu standar ataupun tolak ukur. Fenomena inilah yang disebut sebagai oksidentalisme. Jadi, para ahli ini punya definisi yang berbeda-beda tentang oksidentalisme. Yang pertama itu, ada yang menganggap bahwa oksidentalisme ini upaya pembebasan timur dari budaya barat. Terus yang kedua itu ada yang menganggap bahwa oksidentalisme ini bentuk sikap permusuhan timur terhadap barat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada yang menganggap bahwa nilai barat ini sebenarnya bisa diadopsi untuk mengembangkan budaya di timur itu sendiri. Nah, Hasan Hanafi ini setuju dengan pendapat yang ketiga, dengan definisi yang ketiga, karena menurut Hasan Hanafi, oksidentalisme ini mendorong studi kritis, objektif, dan juga sistematis terhadap barat. Secara nggak langsung sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh udah terpengaruh tahu sama budaya barat, dan bahkan ada yang menganggap bahwa budayanya sendiri itu lemah. Mungkin kita langsung lihat aja kali ya contohnya. Aduh, kalah lagi Mana sih? Kalah lagi. Gimana bro? Kalau kata gue nih ya, mendingan ngobrol aja bro. Boleh. Ngobrolin apa tuh? Gue ada satu pertanyaan sama satu pernyataan bro. Apa tuh kira-kira? Jadi gini, gue tuh suka banget film Hollywood. Film Hollywood. Ya kan? Pertama nih, kenapa gue suka ya? Iya. Pertama nih, visualnya keren banget. Keren. Kedua, plot-plotnya juga kacau bro. Tapi menurut lu apa sih film dari Hollywood tuh yang plot dan visualnya tuh keren? Kalau dari gue pribadi sih film-filmnya Christopher Nolan. Gue nonton. Ada beberapa yang gue tonton. Tahu lo? Tahu. Ya kan? Iya. Bagus-bagus kan? Iya. Tapi kalau menurut lu sendiri ya, kenapa sih bisa keren kayak gitu? Dan menurut gua lu wajib nonton film dari lokal juga. Contohnya itu The Raid. Karena sequelnya nggak kalah keren sama filmnya Christopher Nolan juga. Kalau The Raid gue nonton. Ada beberapa film lokal yang gue nonton. Nah, Tapi gue sendiri jujur kurang lagi kalau film lokal. berarti menurut lu film lokal ini belum bisa nyanyiin industrinya dari Hollywood atau Barat ya? Enggak sih, belum. Kalau kata gue belum. BTW udah jam 1 nih, masuk kelas yuk. Emang jam 1? Iya. Ya udah yuk. Iya, kadang gue setuju juga sih sama opini lu kalau misalkan film dari Barat itu lebih bagus dari Nah, yang barusan kita lihat itu adalah salah satu contoh yang dimana mereka ini nganggep budaya barat itu sebagai standar kualitas dan nganggep bahwa budaya atau kualitas selain dari barat itu jelek dan rendah. Tadi lo bahas soal oksidentalisme ya? Iya, bener banget gue bahas oksidentalisme tadi. Menarik deh. Tapi lo tau gak sih soal berita akhir-akhir ini soal si Zohran Mamdani? Iya tau gue. Dia kan terpilih tuh jadi mayor terbarunya New York. Iya. Kayak menarik deh kalau kita bahas soal itu. Iya sih, apa kita bahas aja yuk ke live sama teman-teman yang lain? Nih dari tadi kita udah bahas soal barat timur. Tapi sebenarnya teman-teman pada tahu nggak sih barat dan timur itu apa dan siapa? Oke, kalau misalkan dari sepengetahuan gue, barat dan timur itu awalnya ada di kajian orientalisme yang dimana itu tuh ada frasa we versus the other, yang dimana we itu tuh barat dan the other itu ya udah wilayah-wilayah selain barat. Nah, alias timur. Nah, kenapa bisa dibilang timur? Karena itu tuh POV dari barat ngelihat
negara-negara itu selain barat. Jadi timurnya dari barat Iya. gitu ya. Jadi timur itu mereka sebut sebagai mereka. Oh, oke. Dan justru oksidentalisme itu hadir sebagai antitesis dari orientalisme, di mana oksidentalisme ini ingin menghilangkan dikotomi antara barat dan timur, inferioritas dan superioritas. Jadi oksidentalisme ingin membangun pemahaman yang lebih setara dan lebih objektif. Hai Larissa. Oh my god, halo. Ada Farel juga. Keren gua kalian di lab. Tadi penuh. Iya, jadi kita kerja kelompok. Ini gabung aja. Kalian lagi bahas apa? Kita lagi bahas kerja kelompok aja sih sebenarnya. Enggak sih, ini tadi si Devina lagi bahas soal oksidentalisme. Terus akhir-akhir ini viral banget soal mayornya New York yang terbaru, Zohran Mamdani. Oh, Zohran Mamdani. Tahu tuh gua. Kenapa emangnya? Ya, kayak menarik deh dibahas kayak dengan terpilihnya si Zohran Mamdani, terus juga soal oksidentalisme kayaknya masih relevan deh. Iya sih, kayaknya masih bisa dibahas lewat kajian oksidentalisme nggak sih? Iya. Bisa banget. Kalau menurut gue ya, dengan adanya berita heboh kayak Zohran Mamdani jadi wali kota New York, berarti secara nggak langsung Kita nganggap kayak barat itu lebih unggul dong. Seharusnya sih menurut gue sebagai mahasiswa HI kita bisa lebih kritis aja sih. Jadi kita jangan kayak naruh barat itu sebagai pusat segalanya. Kalau menurut gue gitu sih. Tapi Zohran Mamdani tuh keren banget tahu, dia bisa masuk ke pusat pemerintahan di New York, yang dimana New York itu kan jadi ekonominya, pusat ekonomi itu kan maju banget ya di Amerika. Apalagi dia juga minoritas, muslim, terus juga imigran. Dia keren banget bisa masuk ke pemerintahan sebagai wali kotanya New York. Kalau menurut gue dengan Zohran Mamdani jadi wali kota New York itu kayak ngebantah statement kalau timur itu inferior kayak apa yang barat bilang. Tapi kalau menurut gue ya, dengan terpilihnya si Zohran Mamdani jadi wali kota New York di Amerika Serikat, itu juga bisa dilihat jadi momen oksidental ya nggak sih? Cuman bukan karena identitasnya aja yang sebagai seorang muslim, imigran, terus juga minoritas di Amerika, tapi emang dia berhasil masuk ke politik Amerika dan dia membawa pembaharuan, dimana dia tuh menggabungkan moralitas dan politik yang emang tidak sepenuhnya terlahir dari tradisi liberal Amerika. Dan dari visi dia, dari kampanye dia, yang sebenarnya bagus juga, dia ingin merepresentasikan kepentingan warga New York yang sangat beragam. Dan dia willing untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Jadi bisa dibilang dia punya visi yang emansipatoris juga sih, sama kayak Occidental. Tapi tetap aja sih, kita harus kritis dan objektif terhadap Mamdani. Jangan mentang-mentang kita sesama muslim, kita justru jadi bias. Nah, itu pembahasan tentang oksidentalisme menurut kita. Kalau misalkan teman-teman punya opini lain, teman-teman bisa komen di bawah Kalian ngomong sama siapa sih? sama teman-teman. teman-teman mana sih? Kalian habis ngapain? Kalian ini selesai kelas. Oh, baru kelas. Oh gitu. Kelasnya siapa? Ada kelas Paramdan gitu loh. Oh. Oh, ada gue yang di sini ya. Shun. Tapi kalau menurut gue ya, berhasil terpilih Oke. Tapi menurut gue ya, nah itu pembahasan seputar oksidentalisme menurut kita. Nah, kalau teman-teman salah, kalau punya teman-teman. Ya. Nah, itu pembahasan kita seputar oksidentalisme. Nah, kalau misalkan teman-teman punya opini lain, teman-teman bisa komen di bawah. Kalian ngomong sama siapa sih? Sama teman-teman.